Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang participle. Seperti yang kita ketahui bahwa participle itu ada dua, ada yang berupa present, ada pula yang berupa past participle. Present itu biasanya diidentikan dengan verb ing atau bentuk ing. Sedangkan yang pas biasanya diidentikan dengan verb 3 atau bentuk yang ketiga. Secara fungsi, kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu mempunyai 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah dia bisa berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Oke, pada apa saja sih? Bisa pada fungsi kata kerjanya pada continuous. Oke ya. Semua kata kerja semua tenses yang ada continuousnya berarti dialah fungsi pada present participle. Sedangkan untuk yang participle, past participle biasanya terdapat pada bentuk perfect atau pula bentuk pasif. Oke. Saya ambil contoh untuk yang continuous ya. It is studying. Oke, kata studying adalah present participle. Present participle. Sedangkan untuk kata ini, he has studied, berarti kata studied adalah past participle. Oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, ya, present dan past juga bisa berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Oke. Sebagai adjektif atau kata sifat. Perlu diperhatikan bahwa adjektif adalah modifier. Apa sih modifier? Modifier adalah penjelas. Jadi adjektif adalah modifier. Oke. Dan perlu diperhatikan bahwa modifier itu ada yang pre-modifier, ada pula yang post-modifier. Pre-modifier itu berarti yang letaknya sebelum kata benda. Berarti kalau di sini ada kata benda, ada noun, berarti sebelumnya dikatakan sebagai pre-modifier. Sedangkan yang post-modifier berarti letaknya setelahnya noun, berarti noun baru diikuti oleh post-modifiernya. Oke, ya. Oke, kita ambil contoh ini ya. Boring class. Oke, ini berarti dia adalah pre-modifier. Kenapa? Karena letaknya sebelum kata benda. Kelas yang membosankan. Nah, kelas ini adalah noun atau biasa disebut dengan head. Apa itu head? Head itu adalah yang dijelaskan. Sedangkan yang post modifier, contohnya adalah the boy visited by me. Oke. Nah, kata visited itu namanya adalah post modifier. Dia menjelaskan kata boy-nya atau fungsinya sebagai penjelas yang setelahnya kata benda. Fungsi yang ketiga dari participle adalah sebagai adverb, ya. Ketika dia berfungsi sebagai adverb, berarti dia adalah dari adverbial clause. Ada proses dari adverbial clause yang disebut dengan abridgment. Nah, abridgment itu apa? Abridgment adalah menghilangkan yang sama, yaitu subjek, dan berubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk ing. Oke, perhatikan contoh berikut ini, kan ya. When I was meeting you, I said hello, kan ya. Nah, kata I was itu sama dengan kata I, subjeknya sudah sama. Memang ada syarat. Syaratnya adalah subjeknya harus sama. Karena subjeknya sudah sama, maka subjek setelah penjelasan itu bisa dihilangkan. Was-nya juga ikut hilang, maka tersisa kata when meeting you I said hello. Oke, that's good, kan ya. Nah, kalau seperti ini bukan participle ya. Ini maksudnya adalah gerund. Oke, untuk membuat participle maka dia harus menghilangkan kata when-nya. Maka menjadilah kata meeting you I said hello. Oke, berarti kata meeting ini adalah participle yang fungsinya sebagai adverb. Oke, itu fungsi dari participle. Thank you. Kita masuk ke latihan. Oke, kita masuk ke latihan
pada participle. Perhatikan kalimat berikut ini. The package bla 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 mailed and post office will arrive Monday. Kan ya. Oke, ketika kita menganalisa sebuah soal seperti ini, maka perhatikan dulu kata kerjanya ada atau tidak. Dalam sebuah soal, ketika kata kerjanya sudah ada, maka dia tidak membutuhkan kata kerja lagi kecuali adanya conjunction. Oke, kata kerjanya sudah ada, tidak ada conjunction sama sekali pada kalimat ini, berarti yang dia butuhkan adalah participle-nya. Oke, ternyata participle pun juga sudah ada kata mail, yaitu kata past participle. Berarti dia membutuhkan keterangan atau adverb-nya saja. Oke, kata have tidak bisa, where juga tidak bisa, karena kalau ada have atau where maka akan menjadi kalimat lagi atau kalimat yang ambigu. Them juga tidak bisa, maka yang paling tepat jawabannya adalah kata just. Oke, jadi pahami. Dia hanya butuh keterangan saja, tidak membutuhkan kata kerja ataupun juga membutuhkan objek. Oke.